Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bil haqq ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, yang kami hormati seluruh jajaran pengurus Masjid Al-Qahar, kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wa hadirat, para ustaz-ustazah, haji wal hajah, serta tokoh masyarakat dan tokoh pemerintahan yang berkesempatan hadir, yang semuanya insyaallah dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah dengan rasa syukur yang sebenar-benarnya dan sebesar-besarnya serta sebanyak-banyaknya. Karena dengan nikmat Allah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk berkumpul di majelis yang mulia ini. Yang paling pokok adalah silaturahmi, kemudian mengadakan taklim yang insyaallah kerajaan kita ini, kalau kita niatnya ikhlas karena Allah, akan mendapatkan pahala di sisi Allah dan akan menjadi bekal kita di yaumil akhirah. Salawat dan salam senantiasa kita mohonkan kehadirat Allah dan senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan takdir Allah melalui beliau kita telah disampaikan kepada Islam dan iman, dan tentunya kita semua berharap agar istiqomah dalam Islam dan iman kita sampai akhir hayat kita berakhir dengan husnul khatimah. Apa kabar Bapak Ibu? Sehat? Sudah ujian? Belum, yang belum bersyukur. Ayo langsung sudah ya. Pada kajian subuh ini kita akan membahas tafsir surat An-Nas. Surat Al-Fatihah sudah kita jelaskan tafsirnya dan sudah selesai pada bulan yang lalu. Mudah-mudahan masih melekat digunakan Bapak Ibu sekalian, sehingga dengan melengkapnya tafsir itu digunakan kita bisa menjadi khusyuk kita melaksanakan sholat itu. Karena inti daripada sholat adalah suratul Fatihah. Saya tidak mengurutkan tafsir menurut urutan di dalam Al-Quran. Seharusnya surat Al-Baqarah, Al-Maidah dan seterusnya, tapi saya ambil ke ujung juz 30, surat yang paling ujung, surat An-Nas. Namun yang paling ujung karena juz 30 ini yang paling sering kita gunakan sehari-hari di dalam amalan kita, dalam sholat kita yang paling sering digunakan. Karena itu bukan dari ujung dulu, ingat sering digunakan dan manfaat-manfaat yang ada di dalamnya yang mudah kita aplikasi. Bapak Ibu hadirin Muhammad sekalian, surat An-Nas, surat yang paling ujung paling akhir di dalam Al-Quran kita, diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW itu bersamaan dengan surat Al-Baqarah. Di dua surat ini bersamaan. Karena itu para ulama menyebutnya surat Al-Mu'awwizatain, dua surat perlindungan. Surat Al-Falaq duluan disampaikan oleh Jibril kepada Muhammad, lalu diturunkan surat An-Nas.
Surat Al-Falaq disebut al-mu'awizatul ula, ayat perlindungan yang pertama. Sedangkan surat An-Nas disebut al-mu'awizatul tsaniyah, surat perlindungan yang kedua. Dua-dua ini biasa dibacakan oleh Nabi serentak. Adapun sebab atau asbabun nuzul surat ini ada berbagai macam pendapat dari macam versi dalam hadis, namun yang paling masyhur adalah karena pada saat itu Nabi kita Muhammad SAW sakit, dan sakitnya ini kena sihir atau santet dari seorang sesepuh Arab pada masa itu yang bernama Labid bin Al-Asam. Labid bin Al-Asam ini orang Yahudi yang merupakan tokoh tua di Arab dan terkenal dedengkotnya ahli sihir, ahli santet. Jadi kalau dia terkenal sihir atau santet, dia bakal mati itu menurut ukuran pada saat itu. Nabi ini kena sihir santet beliau. Lalu jadi pertanyaan, Nabi itu orang paling dekat dengan Allah, orang yang maksum. Apa masih ada kena sihir santet itu? Hikmahnya untuk kita galau-galau, kita semua, agar kita senantiasa tawaduk dalam beribadah kepada Allah. Jangan sombong, jangan kita merasa sudah dekat dengan Allah, kita yang paling gagah, hati lagi yang lebih gagah dari kita. Itu hikmahnya seperti itu. Dia sakit, lalu berobat malam-malam, dia sembuh-sembuh, berobatlah dia ke kiai. Yang kiai sudah makrifat zahir dan batin. Atau kiai kau ini di samping penyakit jasad kau, jasmani kau, ada kena juga penyakit yang dari makhluk halus. Makhluk halus itu kan ada tidak tercapai oleh panca indera, bisa menimbulkan penyakit. Sebabnya karena kau sombong. Kenapa dia sombong? Ternyata dia ketika di pesantren itu memang dia yang paling berprestasi. Dia yang ditunjuki dulu ijazah amalan gurunya, yang kemudian diamalkannya, dia merasa hebat. Di dalam dirinya dia paling hebat dan merasa paling berprestasi di pesantrennya, di pesantren, dan dia dapat ijazah amal khusus dari guru. Sehingga dia merasa paling hebat dan terkalahkan. Bahkan dia sering menantang wong ahli sihir, ahli santet. Santet aku kalau kamu tidak akan membantu. Timbul kesombongan seperti itu. Kesombongan itu berasal dari iblis, dan setan mempengaruhi jiwa kita, mempengaruhi hati kita. Dari situlah kekuatan halus itu masuknya, karena kesombongan tadi. Oleh karena itu hikmahnya Nabi sakit ini bagi kita, jangan kita merasa sombong karena kita merasa sudah sangat dekat dengan Allah. Tetap kita tawaduk dan rendah hati, boleh merasa sombong, merasa hebat, merasa lebih dewek dari dunia. Dalam kisah dalam hadis Imam Bukhari dan Muslim diceritakan bahwa santet atau sihir itu diletakkan oleh Labid bin Al-Asam di sumur Sarwan, berupa medianya sisir dan rontokan rambut Nabi, dibungkus dengan kulit mayang kurma, sudah di dalam itu ikat dengan sekelas ikatan di dalam. Di dalam
Riwayat lain diceritakan turunnya kemudian wahyu ini datang seperti wahyu, dua malaikat datang Nabi. Mereka saling berbicara. Rasul ini katanya malaikat yang itu sakit. Yo kata yang malaikat itu. Jadi sakit karena sihir silap lapis dari sihir dia. Lalu datanglah malaikat Jibril. Kata Jibril, ya Muhammad, apakah kau memang merasakan sakit? Yo benar Jibril. Maka Jibril meruqyah Nabi. Dalam hadis Muslim dijelaskan bacaan atau ruqyah Jibril ke Nabi pada saat itu, Bismillahirrahmanirrahim, min kulli syai'in yudhib, min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasid, Allahu yashfi, Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, dengan nama Allah aku meruqyahmu dari segala sesuatu yang mengganggu atau menyakitimu, dari kejahatan setiap diri atau makhluk, atau keburukan penyakit ain. Penyakit ain itu adalah penyakit yang timbul dari pandangan mata orang yang mungkin. Semoga Allah menyembuhkanmu dengan nama Allah aku meruqyahmu. Jibril meruqyah Nabi Muhammad sebelum menurunkan surat Al-Falaq dan An-Nas beliau. Itu juga menjadi hikmah bagi kita kalau ada kawan kita yang sakit, kita mengunjungi dia sakit, baca juga doa. Jangan cuma nyimok ibadah, mana sakit apa, itu baik. Doakan. Bismillahirrahmanirrahim, Allah yashfi, bila nama Allah aku meruqyahmu dan semoga Allah menyembuhkanmu. Tuhan, ini yang itu panjang. Kita mendoakan kawan kita yang sakit, itu merupakan sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah. Kalau yang sakit ini biasanya agak susah berdoa, doa dewe. Untuk kita perlu bantu dengan doa itu. Kemudian Jibril menurunkan surat Al-Falaq dan An-Nas. Dalam kajian hari ini saya bicarakan surat An-Nas itu. Pernah juga sampai delapan tadi. An-Nas Kata Jibril, Qul a'udzu bi rabbin nas. Qul, awas salam bacanya pakai qaf. Qul, naturokan. Qul, artinya katakanlah, lafazkanlah, ucapkanlah. Tapi kalau dia naik dikit jadi qul, nah itu pojok nomornya jadi kaful, artinya makanlah. Jauh kan? Artinya lapaskan, tadi lapaskanlah, jadi makanlah. Qul, makanlah. Adanya qul, lapaskanlah, ucapkanlah. Qul itu fi'il amar, perintah, kata perintah kepada satu orang, kepada Nabi. Maka sering dalam terjemahan diterjemahkan katakan dalam kurung ya Muhammad. Wahyu itu diturunkan kepada Nabi Muhammad. Qul a'udzu bi rabbin nas, katakan qul a'udzu, aku berlindung bi dengan Rabb, Tuhan, an-nas, manusia. Bacanya itu menurut qiraat Imam Hafiz, qiraatnya seperti itu. Lalu Imam Warsh, setiap lam yang didahului oleh hamzah atau alif berfathah, maka dia dinakol ke pembacanya, pindah baris sukun tadi berharokat kepada yang sukun berharokat, yang harokat tadi hilang, nakol namanya. Imam Warsh mengucapnya
Qul a'udzu birabbin nas. Lalu kita sedang mengawal kita dengar yang seperti itu mengikuti Imam Ar-Rasyid membaca tidak salah. Tapi kita salahnya karena kita biasa mengikuti Imam Hafs. Qul a'udzu Imam Hafs. Imam Ar-Rasyid Qul a'udzu birabbin nas. Dinakolkan bingung tapi ada lagi Imam Ad-Duri itu karena nas itu di situ ada alif yang namanya alif maksur di situ dalam bahasa Usmani tulisan bahasa Usmani dituliskan dalam simbol alif tapi dalam bahasa alif hilang alifnya itu cuma itu garis tegak baik sehingga Imam Batas Imam Ad-Duri ujungnya itu bacanya bukan nas tapi ini seperti buat duri Qul a'udzu birabbin nas. Yang seperti itu tidak salah menurut doa Imam Ad-Duri. Nanti sekedar pengetahuan baik yang kita pakai Imam Hafs no pada umumnya di Asia ini pakai Imam Hafs. Qul tadi katakan perintah untuk melepaskan perintah dari Allah kepada Rasulullah untuk melepaskan apa yang diperintahkan pada kalimat berikutnya aku zubirabbina. Ucapkanlah ya Muhammad, aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Aku minta perlindungan di itu harful jar, makanya nasnya barisnya bawah nasi, barisnya bawah lagi sambung dengan ayat berikutnya bacanya Qul a'udzu birabbin nasi malikin nasi. Harful jar bi adalah harful jar, kalimat setelahnya harus berbaris asal. Salah kalau bacanya Qul a'udzu birabbin nasa malikin nasa. Qul a'udzu birabbin nasi, maka dia dari nasi garis bawah. Qul a'udzu birabbin nas. Rabb sudah kita bahas pada kajian tafsir surat Al-Fatihah, artinya Tuhan. Tuhan ini masuk ke dalam Rabb adalah terkumpul sifat Allah Al-Malik, dia yang merajai, As-Sayyid, dia yang dituankan dari segala tuan, dia Al-Muslih, dia yang memperbaiki, dia yang Al-Mudabbir yang mengatur, dia yang Al-Jabir yang kuasa memaksa, dia yang Al-Qadim, dia yang mengurus, dan dia Al-Ma'bud, dia yang tempat menyembah. Terkumpul sifat itu di dalam Roh. Jadi untuk pendeknya itu sering terjemahkan dengan Tuhan. An-Nas, manusia. Dalam beberapa ayat ada di jumlah Al-Insan, ada Insun. Itu kalau Al-Insan, Al-Insun, manusia secara personal. Kalau An-Nas itu manusia sebagai bagian dari komunitas makhluk yang bernama manusia dan di antara makhluk yang lain. Kalau komunitas, maka digunakan An-Nas. Jadi di sini diperintahkan oleh Allah, Rasulullah itu mohon perlindungan pada Tuhannya manusia yang dalam masyarakat, dalam komunitas lingkungan hidup makhluk hidup. Qul a'udzu birabbin nas. Katakan ya Muhammad, aku mohon perlindungan pada Tuhan manusia yang merajai manusia. Apa disebutkan Rabbin nas, Tuhan manusia baik? Padahal aku Rabbil alamin di dalam Al-Fatihah. Tuhan seluruh alam, segala-galanya, seluruh makhluk. Untuk menekankan fokus bahwa kita disuruh mohon perlindungan kepada Tuhan kita manusia, yang Tuhan kita itu merajai seluruh makhluknya, diprioritaskan pada manusianya. Artinya manusia itu
makhluk yang lebih mulia dari makhluk yang lainnya. Malikin nas, garis bawah, maliki an-nas. Ayat yang berikutnya. Apa dia garis bawah? Karena dia merupakan aktor bayan dalam ilmu. Dia merupakan penjelasan dari ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya dinasokkan asrof, maka ayat berikutnya merupakan penjelasan sama kedudukannya nasok. Malikin nas artinya raja manusia. Maliki itu sudah kita bahas. Kalau dia panjang Maliki pendek kita bahas ada bahasa Tuhan Malik Yaumiddin. Tidak saya bahas lagi. Kemudian ayat berikutnya ilahin nas. Ilah artinya sesembahan. Sembahan itu berarti sesuatu yang kita segala-galanya tunduk takluk sepenuhnya. Itu tunduk takluk berarti kita ikuti segala perintahnya, kita jauhi segala apa yang dilarangnya. Itu dia yang Al-Khaliq yang sudah menciptakan kita, dia juga yang Ar-Rabb yang membina, mengatur, memenuhi, merawat seluruhnya, maka dia wajar menjadi ilahul ilah, sembahan dari segala sembahan. Itulah Allah ilah yang kita maksud di sini, sembahan manusia. Kemudian ayat yang berikutnya min syarril waswasil khannas. Min dari syarri artinya kejahatan atau keburukan, al waswas artinya waswas terbisikan buruk, sedangkan al khannas secara waswas artinya yang mengintai atau bersembunyi. Al waswas bisikan buruk, yakni was-was yang menggoda, bisikan yang menggoda, bisikan buruk yang menggoda kita untuk berbuat buruk. Dia membisiki kita bisikan-bisikan yang buruk. Itu makna al-waswas. Bagaimana Imam Az-Zajjaj menjelaskan bahwa definisi ini didasarkan pada surat Al-A'raf ayat 20. Fawaswasalahu asyaiton, maka seton mewaswaskan, membisikkan, mengajak kepada keburukan tentang Allah pada keduanya. Keduanya di sini adalah Adam dan Hawa. Ini berkaitan dengan cerita Adam dan Hawa ketika dikeluarkan dari surga. Segala bisikan buruk, waswas yang mengajak kepada keburukan di dalam hati manusia itu dinamakan al-waswas. Sedangkan al-khannas yang artinya yang mengintai atau bersembunyi, dia mengamati dari tempat bersembunyi, menghindar, bersembunyi, lari saat dilihat atau disadari keberadaannya, dan dia kembali lagi saat orang lengah, bahkan dia menyerang orang yang tadi. Jadi al-khannas itu dia mengintai, mintikan yang hidup, mintikan. Aman dia tajukan, aman dia lengah, keluar. Itu al-khannas. Semua yang berarti mintikan itu dia buat jahat, ini. Jadi ada di celahnya, ngajuk. Amalan celahnya marah itu. Itu al-khannas. Termasuk manusia yang dalam itu, termasuk al-khannas. Kalau manusia dia mintik, bersembunyi, mintai. Kalau ada kesempatan dia mewaswaskan, membisiki kita untuk arah yang buruk. Al-waswasil khannas arti bisikan buruk yang dibisikkan oleh yang memintai-mintai, mintik kan. Dia ini kecaknya ada juga teriaknya dikit. Angka ini bisikan celaknya, mengantuknya, paling hebat di sini.
Inisiatifnya supaya kita berbuat buruk, melakukan sikap yang buruk itu al-waswasil khannas. Di dalam tafsir yang lain, al-waswasil khannas ini disebut sebagai syaitan atau surya iblis, karena syaitan itu selalu mengajak ke yang buruk, yang menyimpang, yang maksiat kepada Allah. Setiap yang mengajak kepada yang buruk, yang menyimpang, maksiat kepada Allah, itulah masuk dalam golongan sebutan syaitan. Maka dari itu ada syayatinal jin wa syayatinal ins. Ada setannya jin, ada setannya manusia. Setan yang halus, ya, berbentuk malu halus, dia membuat bisikan ke dalam hati manusia. Itu setan dalam golongan jin. Kalau setan dari golongan manusia, dia datangi zohirnya, dia datangi kita, jadi mulai diajaknya untuk ke arah yang buruk, melakukan perbuatan buruk. Itu setan dari golongan manusia. Al-waswasil khannas yang bagaimana diterangkan di dalam ayat berikutnya, allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Allazi artinya yang, yuwaswisu artinya membisikkan kejahatan atau keburukan, fi artinya di dalam, sudur artinya dada, anas manusia. Jadi yang membisik-bisikkan tadi, membisikkan keburukan yang mintai sambil mintai, dijelaskan di dalam ayat berikutnya, dialah yang selalu bisik-bisikkan ke dalam hati manusia maupun ke dalam diri manusia perkara untuk berbuat buruk atau berbuat jahat dalam dada manusia ini. Dibisiknya, di was-wasnya manusia tadi lah benar pokoknya berbuat, kemudian di semuanya ada celah dia untuk nimpangnya, maka di bisiknya setelah itu dikumpul supaya dia menjadi berpelaku benar-benar melakukan keburukannya. Tapi kalau kita siaga, tidak dia, karena dia mengintai. Kalau mengintai bukan siaga, tidaknya dia. Oleh karena itulah, untuk supaya kita terhindar dari al-waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas, kita selalu ingat Allah, cepat-cepat lupa, cepat-cepatnya Allah, supaya kita terhindar dari itu. Karena yang membisikkan ini yang gaib, yang tersembunyi, walaupun dia nyata, dia tahu kita maksud dia itu sifatnya baik, si A manusia marah itu, bisikan kita wajah si A memang nyata, tapi apa yang ada di balik bisikannya itu, itulah kayak kita tahu itu. Entah dia puji itu, tujuannya dia memuaskan kita. Nah, itu berarti perkara yang baik yang harus kita mohon perlindungan kepada yang Maha Baik, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya terhindar dari bisikan-bisikan yang tadi. Kalau syaitan itu punya moncong yang menusuk ke dalam dada manusia. Jika manusia itu lalai terhadap Allah, maka syaitan membisikinya dengan melalui moncongnya. Ibarat itu nih, moncong setan nyamuk itu masuk, cucunya masuk itu kita lalai, cucu masuk, sebenarnya itu moncong setan itu ibaratnya seperti itu. Ditusuknya, lalu lewat moncongnya dia membisikkan itu. Menurut Imam Qadar. Sedangkan menurut Muqatil, dia menjelaskan bahwa setan masuk ke dalam tubuh manusia mengalir seperti mengalirnya darah manusia, dan bisikannya harus tersembunyi di dalam hati manusia agar manusia mengikuti apa yang dibisikkannya.
Ini sebenarnya prinsipnya sama baik. Ketika membisikkan melalui alat sarana dari menconyok, yang ini tadi lewat saluran darah, masih lewat darah juga. Bisikan yang dalam hati manusia. Jadi manusia urus dibisiknya sehingga dia berbelok pada jalan yang tidak lurus lagi. Ayat berikutnya, minal jinnati wan nas. Yang selalu membisikkan tadi, kita mohon perlindungan kepada Allah dari selalu yang selalu membisikkan tadi, disebutkan dari golongan jin dan manusia. Min dari al-jinnah golongan jin, wa dan an-nas artinya manusia. Dari golongan jin dan manusia. Ulang tadi dijelaskan bahwa setan itu syaitan jin, setan dari golongan jin dan setan dari golongan manusia. Al-jinnah itu jin dari golongan jin yang lembut halus seperti halusnya tepung, seperti kalau dia berbentuk manusia, seperti halusnya perempuan. Dia bisa membisiki, menggoda sehingga yang digoda ini menjadi tergoda menuruti apa yang dibisikkannya. Itu sebabnya mengapa Allah kemudian memerintahkan kita melalui surat An-Nas ini, yaitu wahyu kepada Nabi Muhammad, agar kita mengucapkan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu Tuhannya manusia, raja manusia, semua manusia tadi, dari hal-hal yang dibisikkan. Karena setiap kejahatan berasal dari hati yang dibisikkan, dibelokkan. Tadinya lurus bisa menjadi bengkok karena bisikan ini. Itulah ada doa di dalam Al-Quran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Itulah benar dapat petunjuk dari Allah, dibisiki setan sehingga terbelok. Itu dalam perlindungan kepada Allah. Jangan ya Allah Engkau condongkan hati kami, la tuzigh qulubana. Jangan condongkan kepada kejahatan, jangan condongkan kepada kesalahan. Setelah Engkau berikan hidayah kepada kami, setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami, mohon perlindungan kepada Allah dan setan, mohon kepada Allah jangan hati kita yang lurus terbelok ke jalan yang lurus. Banyak hal yang terjadi, umpamanya niat kita yang pertama awalnya ikhlas dibisiki oleh bisikan-bisikan sehingga menjadi tidak ikhlas. Maka percuma sia-sia amal kita yang ikhlas tadi di tengah jalan yang jadi tidak ikhlas. Maka dia seperti debu yang atas batu dicampaki oleh hujan, habis, tidak ada bekas. Jangan sampai tidak seperti itu. Itu saja mengenai tafsir surat An-Nas yang saya ringkas pada pagi hari ini. Lalu nanti coba dengan dalil-dalilnya beberapa halaman. Begitu terringkas seperti itu. Sampai di sini kalau ada yang nak ditanyakan hubungan dengan penjelasan aku ini, mungkin ada yang kurang jelas. Kadang-kadang menurut info jelas, atau ada mungkin penafsiran yang lain seperti itu. Sama-sama kita dengar supaya persepsi kita beda. Kami persilakan sebelum kami tutup kajian ini untuk bapak-bapak maupun ibu-ibu kalau ada yang nak ditanyakan. Silakan. Silakan Bapak Ibu yang ingin menanyakan masalah tafsir surat An-Nas. Anda ucap. Silakan.
Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan tentang masalah santet, Pak. Bisa tidak dikatakan santet, Pak, bukan dalam artian untuk mengirit-irit ke dalam bentuk penyakit. Bisa tak bedakan dibedakan, Pak? Ini kalau santet, ini penyakit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya dan pakai air santet. Kita sehubungan dengan Al-Fatihah dan An-Nas ini, Rasulullah ketika sakit itu badannya panas dan sembuh-sembuh beberapa hari. Di dalam satu riwayat, ada yang riwayat lain menyebutkan sampai sebulan. Ketika sakit, Rasulullah itu sering merasa sudah mendatangi para istrinya, padahal belum. Jadi tidak sesuai dengan apa yang dirasakan oleh yang sakit tadi. Rasulullah belum mendatangi istri-istrinya, tapi seakan-akan dia sudah mendatangi istri-istrinya. Di antara kedua Rasulullah pada waktu itu. Dari situ bisa kita ambil pelajaran. Kalau kita berobat secara medis sudah dilakukan, bisa jadi kalau medis itu penyakitnya acak didiagnosa, bukan ditemukan sebenarnya. Dokter itu hanya diagnosa, bukan menemukan penyakit. Berdasarkan gejala-gejala yang ada, pengamatan yang ada, maka dia didiagnosa penyakit ini. Ya, Pak Terima, kalau dari kesehatan diagnosa bisa jadi diagnosanya itu tepat, bisa jadi juga tidak tepat. Kalau ternyata ada hal-hal yang dirasakan agak aneh penyakitnya itu, maka insya Allah itu santet. Itu ciri-cirinya baik. Jangan pastikan tadi, kalau pastikan tadi merasa jadi aneh, itu santet. Ada satu pengalaman waktu saya tugas sebagai bapak. Sino mata agamanya bukan Islam. Dia sakit, tidak sembuh. Sakit tuh, tidak sembuh. Lalu berobat ke dokter di Sumatera Utara itu. Dia cerita kan, asal dia masuk Islam. Sakit aku ini dia berobat ke dokter di Sumatera Utara, berbagai dokter tidak sembuh-sembuh. Atau dokter ini sakit ini, dokter lain lagi sakit lain lagi. Berbagai obat sudah ini sampai dia berobat ke Jakarta masih tidak sembuh, berobat lagi ke rumah sakit Hasan Sadikin Bandung. Di Bandung itu ditemukan menurut cerita dia ada segumpalan pasir di dalam perutnya ini, antara perut dengan dekat hati dia. Ketika diperiksa, di scanning, ada semacam gumpalan pasir seperti itu. Ketemu, tapi diobati tidak pernah sembuh untuk menghancurkan gumpalan pasir ini. Akhirnya katanya ada seseorang yang kebetulan keluarganya sakit, mengunjungi keluarga yang sakit itu, ketemulah dengan dia, disarankannya dia berobat ke pesantren Suryalaya. Suryalaya itu di Tasikmalaya. Waktu itu masih dipimpin oleh Kiai Haji Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin yang dikenal sebagai Abah Hanau. Waktu berobat di sana, dia tidak disuruh masuk Islam, tapi dia disuruh untuk ikut di dalam halaqah zikir beliau. Ikut di dalam Islam, halaqah zikir yang diikuti. Setelah mengikuti beberapa kali halaqah zikir beliau itu, hilang penyakitnya. Diperiksa lagi di rumah Hasan Sadikin, dan lagi dia gumpalan pasir kemudian.
Dari situ baru dia masuk Islam. Cerita. Berarti kan penyakit berupa penyakit yang tampak terdeteksi oleh alat, tapi tidak bisa diobati. Ada yang seperti itu. Ada yang tidak terdeteksi sama sekali. Berobat ke dokter A, dokter B masih tidak ketemu. Ternyata ketika berobat ke kiai sembuh. Obatnya datangnya ramal herbal dan didoakan. Tapi pada intinya kalau kita berobat, jangan kita yakin dengan orang yang mengobati, jangan kita yakin dengan obatnya. Kita yakin dengan Allah yang akan menyembuhkan kita dan obat itu melalui dokter A. Itu keyakinan kita harusnya seperti itu. Kita tidak boleh dokter itu artinya pasti sembuh penyakit. Nah ini sudah sering kita seperti itu. Walaupun dia dokter punya basic ilmiah, apalagi kedua basic ilmiahnya KT. Dokter bisa menyebabkan sendiri. Makan obat itu bisa menyebabkan sendiri kalau kita berkeyakinan obat ini yang menyembuhkan. Aku sakit perut, obat ini pasti sembuh. Jadi yang seperti itu syirik juga karena berkeyakinan obat ini menyembuhkan. Kenapa? Itulah sebabnya mengapa Rasulullah mengajarkan kita minum obat. Allahumma rabban nas azhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqam. Ya Allah, Tuhan manusia yang meracuni, mengatur segala manusia. Kita ini beliau apa seperti itu. Kita minum obat supaya kita keyakinan kita itu bahwa Allah yang menyembuhkan melalui obat ini. Obat yang sama digunakan di penyakit yang sama belum tentu sembuh. Kita tahu. Ada sama-sama malaria. Yusran minum pil kinani. Pil kina. Semua dia. Makan tu pula pil kina. Tak semua tu. Maka macam itu. Padahal sama penyakitnya. Itu menunjukkan Allah sebenarnya yang menyembuhkan. Maka kita keyakinan kita harus Allah yang menyembuhkan penyakit kita. Obat itu perantaranya baik. Bahkan air putih pun kalau Allah menghendaki bisa menyembuhkan. Karena memang bonyok yang pakai air putih ini. Jangan sembarangan juga. Jadi keyakinan kita sebagai biasa tadi seperti itu. Santet dan tidak santet itu paling tidak ciri-ciri kebaikan kita semua. Yang kita rasa kepada yang bersangkutan. Kalau kita memastikannya juga boleh. Kalau kita memastikannya bisa juga kita menjadi terjerumus pada kesesatan juga. Maka itu pula kalau kita bolehlah berobatnya ke dukun. Boleh baik. Cuma jiwa dukunnya. Dukunnya itu syirik tidak. Kalaupun dukunnya tidak syirik, kita ini jangan salah keyakinan. Jadi keyakinan itu dukun yang menyembuhkan. Seperti itu. Jadi Allah yang menyembuhkan. Kita minta kepada Allah supaya Allah menyembuhkan baik lewat dokter maupun lewat dukun. Dukun yang tidak syirik. Kalau dukun yang jelas syiriknya, kita lewat syirik kita juga. Karena kita berobat kepada orang yang syirik. Dukun yang tidak syirik. Ada dukun yang tidak syirik. Dukun kan artinya boleh yang ahli mengobati. Masalahnya tobi, tabib. Bisa digunakan dokter, bisa untuk yang bukan dokter di dalam kesehatan. Bukan dokter, tapi dia baca pengobatan, mengobati dari meracik bahan daunan, akaranmu. Ini untuk fungsinya, untuk obatnya, seperti itu. Itu dukun dulu. Dukun adalah istilah yang positif. Saya kira itu saja Pak Tuli.
Ya, silakan. Buat jelas. Kalau kita itu program dulu, kalau hidup ini santai, jangan nyantai, jangan kau itu, tak boleh percaya. Karena itu akan menimbulkan permusuhan. Dalam hadis dijelaskan bahwa jin, syaitan itu dari golongan jin, dia menceritakan kepada kita, uji ada sahabat yang nanya, tapi benar ya Rasulullah, benar yang kita tahu yang kebetulan yang benar. Karena tapi di balik kebenaran itu ada 100 kedustaan kata Rasulullah. Ini kita tidak boleh percaya itu. Umpamanya itu ngomongan ini tetangga sekali kau yang nyantet ni. Lalu kita boleh sangka. Iya, kita juga menggunakan buku ini juga berarti kita percaya penuh dengan buku ini. Tak boleh kita seperti itu. Kita harus berlindung kepada Allah dari kesyirikan. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari kesyirikan baik jin maupun insan. Yang bisa kita yakini sepenuhnya hanya Allah dan Rasul. Ada yang itu kita boleh baik kita percaya mungkin baik ini berasal dari santet, tapi jangan kita percaya berasal dari si aslinya supaya tidak ada sangka permusuhan. Belum tentu entah kebetulan memang dia nyantet, tapi penyakit itu memang dulu kebetulan serta jalannya seperti itu. Soal kematian itu adalah Allah. Segala sesuatu apa yang kita alami untuk kematian itu sudah ketentuan Allah. Jangan kita kait-kaitkan dengan itu, karena tidak akan mereka itu mendoroti, menjadikan mendorot kalau tidak dengan izin Allah. Allah lalu yang betul itu. Sebabnya kita harus perlindungan terus kepada Allah. Dan santet itu menurut pengalaman dan menurut beberapa pengalaman yang sampai masuknya itu ketika kita lupa kepada Allah. Sama dengan al-waswasil khannas tadi, mintai-mintai. Dia yang lena serang, lupa kepada Allah. Karena itu Aisyah kata Rasulullah SAW yazkurullah fi kulli ahyani. Rasulullah itu selalu ingat Allah dalam setiap keadaan. Untuk supaya kita lupa kepada Allah, kita banyak-banyak menyebut nama Allah dalam setiap peristiwa. Itu ngaku Rasulullah ajarkan ketika kita nak makan, baca Bismillah, ingat Allah. Bisa ada sesuatu yang kotor di dalam makanan. Kita nak tidur, disuruh Rasulullah baca dulu Bismillahirrahmanirrahim, Allah, minimal itu. Atau yang lain, bahkan ada juga bacaan yang lain. Ketika angkat tangan kita, baca suratul ayat kursi, suratul Fatihah,
surat kemudian surat Al-Falaq, An-Nas, sebutkan di tangan kita beserta di seluruh badan kita yang tampak. Itu salah satu usaha-usaha kita supaya terlindung dari kejahatan setiap makhluk. Nak masuk isi, itu ada doanya supaya kita terlindung dari setan-setan yang lanang yang betina. Setan itu ada lanang betina itu. Setan betina budaya mana? Setan memang budaya betina. Nak melepas pakaian, ambil dulu disuruh oleh Rasulullah, Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illallah. Kata Rasulullah, kalau maco ini waktu kamu melepas pakaian, tertutup mata jin dari mata jin itu mau memandang itu. Dari pandangan itu, itulah penyakit ain masuk, penyakit yang masuk dari pandangan jin. Pandangan manusia yang baca jadikan sakit, baca jadi terpengaruh, hipnotis kan ada pengaruh seperti itu. Jadi kita disuruh oleh Rasulullah supaya selalu ingat Allah, supaya kita terbebas dari segala kejahatan. Maka Rasulullah selalu ingat Allah, kita umatnya jangan sampai juga yang lupa berarti Rasulullah teladan. Kita ketika kita lupa baca sebagai manusia biasa, tapi cepat-cepat ingat, tidak ingat astagfirullah, aku tidak lupa dengan Allah. Dengan ucapan istighfar kita sudah ingat kepada Allah. Dengan ingat kepada Allah, tercegahlah perbuatan jahat baik yang datang dari diri kita atau jahat maupun yang datang dari orang lain untuk mempengaruhi kita berbuat jahat. Itu baik beliau kaji